Halo semuanya, halo guys. General reading ya. Ini general reading. Pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang, bisa cocok bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang persiapkan dirimu. Karena ada orang yang akan segera menghubungi kamu ya. Oke, kita lihat ya. Oke. Tada. Jadi aku ngerasa ada orang mau hubungi kamu ya. Dia tuh kayak udah banyak merenung, dia sudah banyak mempelajari tentang kamu. Terus dia kayak ngelihat banyak ya sisi baik atau hal-hal baik di dalam dirimu. Atau dia kayak nyadar gitu bahwa kamu punya sisi terbaik yang tidak ditemukan ya di orang lain gitu. Jadi dia kayak ngerasa ya juga sih, kamu orangnya baik buat aku, kamu orangnya penyayang, aku butuh orang seperti kamu, aku menginginkan orang seperti kamu, ya aku harus hubungi kamu, ya seperti itu. Oke? Kemudian ada orang yang kayak berharap gitu sama kamu ya. Mungkin dia ngerasa ya di dunia ini, apalagi zaman sekarang ini, mungkin sangat sedikit ya orang yang bisa benar-benar peduli, sangat sedikit orang yang bisa benar-benar tulus sama aku. Dan aku ngerasa ya mungkin yang tulus, yang peduli itu kamu ya. Jadi ya seperti berharap gitu ya. Kayak mungkin dalam hati, aku mau kemana ini ya, arah hidup aku. Aku harus cari pertolongan kemana ya. Aku harus cari bantuan dari mana. Aku harus cari support. Aku harus cari dukungan dari siapa ya gitu. Ya cuma kayak kepikiran kamu ya. Kayak teringat sama kamu dan ngerasa mungkin aku harus mencari kamu. Aku harus minta bantuan dari kamu. Aku harus minta perhatian, cinta dan kasih sayang itu dari kamu. Pokoknya adalah yang berharap sesuatu dari kamu. Karena kamu bisa diharapkan, kamu bisa diandalkan, gitu loh. Oke. Terus, ya ini beberapa ada juga mau membicarakan soal uang, ya. Jadi nggak kaget lah. Ya beberapa bisa aja kaget. Kok ada ya ujung-ujungnya bicarain duit? Kok ada ya ujung-ujungnya membahas uang? Tapi ini beberapa aja ya. Mungkin orang-orang tertentu aja mau membahas uang. Tapi ada juga mau membahas perasaan. Cie. Ya gitu. Memang sih realistis ya. Jika ada orang yang membahas kayak siapalah, seperti teman, seperti keluarga, ada membahas uang, ada membahas inilah itulah, atau siapalah dia. Tapi ada juga mau bicara tentang cinta, ada juga mau bicara soal perasaan. Karena ya manusiawi ya, kita pengen kan perasaan kita terpenuhi. Mungkin ya seseorang ini ngerasa perasaan dia bisa terpenuhi itu sama kamu. Ya, kepuasan hatinya itu bisa terpenuhi sama kamu. Atau ya bahasanya kamulah yang memenuhi perasaan dia, kamulah yang bisa memuaskan hatinya. Ya itu. Terus Tara, langsung aja. Ini dikatakan, ada yang memandang pola pikirmu sudah sangat positif dan dia ingin lebih dekat dengan orang yang bikin nyaman seperti kamu, ya. Jadi ya begitulah, ya kan? Kamu makin hari makin gemoy, ya. Maksudnya kamu makin hari mungkin kamu makin spiritual ya. Kamu makin positif gitu. Jadi ada yang ngerasa, siapa ya?
dia memandang pola pikir kamu, mindsetmu itu udah positif banget ya, karaktermu, kepribadianmu sekarang udah positif banget. Jadi kayak ya pengen lah lebih dekat gitu ya sama kamu, pengen lebih dekat dengan orang yang bikin nyaman kayak kamu. Karena orang positif kayak kamu itu bikin nyaman gitu ya. Ya itu sih. Mungkin ada yang ngerasa ada ketenangan, ada kenyamanan, ada kedamaian ya jika hubungi kamu. Mungkin dengar suaramu aja langsung tenang gitu ya. Mungkin ada nanti yang berkomunikasi sama kamu itu kayak pokoknya langsung tenang aja hidupnya gitu. Terus ada teman yang mau menghubungi kamu untuk mengganggu kamu. Dia seperti mau menghalangi langkahmu untuk maju ke depan. Ya, ini harus diwaspadai. Ya gimana lah. Orang-orang beracun masih ada ya. Orang-orang yang toksik itu sebenarnya masih ada aja. Yang negatif itu ya. Contohnya kayak teman gitu. Bisa juga entah siapa lagi ya selain teman itu ada. Tapi ada juga terutama teman. Teman mau hubungi kamu untuk mengganggu kamu. Jadi dia mau menghalangi langkahmu supaya kamu nggak maju-maju, supaya kamu nggak maju ke depan gitu. Kan ada teman begitu ya, maunya ya kita gini-gini aja. Ada teman yang nggak mau ya kita berkembang, ada teman nggak mau kita maju gitu. Jadi ada teman kayak pokoknya nanti mau bicara, mau ngomong ya supaya kamu nggak maju-maju, supaya kamu gitu-gitu aja terus. Wah, itu temannya beracun ya. Harusnya teman itu membangunkan. Tuh, lalu ada yang mau hubungi kamu karena dia mau membocorkan rahasia tentang sesuatu dan seseorang. Dan kamu akan terkejut. Oke. Ada rahasia juga ya yang mau dibocorkan seseorang. Jadi entah siapalah ini nanti ya. Ada mau hubungi kamu, dia mau ngasih tahu rahasia. Kamu tahu nggak? Ada rahasia gitu tentang sesuatu lah, tentang seseorang atau tentang dirinya sendiri. Misalnya nanti ada diam-diam ya mau ngasih tahu, aku tuh orangnya begini loh, aku punya rahasia ini, rahasia itu. Ya ada juga entah siapa nanti mau ngasih tahu rahasia orang lain, mau membocorkan rahasia orang lain. Ya kamu bisa terkejut lah, bisa aja kamu terkejut nanti tentang rahasia seseorang itu. Tapi bisa juga kamu terkejut, kok ada ya orang hubungi aku untuk membicarakan orang lain gitu. Jadi ngerti kan, ada orang seperti itu. Jadi jangan mudah terpancing ya, jangan mudah terpengaruh gitu. Soalnya banyak orang seperti itu ya, mencari kita, menghubungi kita. Nanti bicaranya apa, ngomongnya apa gitu ya. Misalnya dia cerita-cerita, si ini tuh kayak gitu loh, si itu beginilah, begitulah. Ujung-ujungnya membicarakan orang. Ya pilih-pilih lah, itu bermanfaat nggak? Oke. Terus seseorang butuh pendengar yang baik seperti kamu. Ya, ada mau hubungi kamu karena kamu pendengar yang baik. Ya, kamu C. Ada ya kalian ini udah penyayang, baik, pendengar yang baik gitu ya. Jadi seseorang mau hubungi kamu itu kayak ngerasa, udahlah, kamu sih orang yang menerima aku, kamu orang yang mau mendengar aku ya. Aku butuh orang yang seperti kamu. Kamu itu pendengar yang baik untuk aku. Jadi nanti aku mau cerita, mau ngomong inilah itulah, aku mau curhat, aku mau berkeluh kesah, aku mau cerita-cerita gitu. Karena ngerasa kamu itu pendengar yang baik. Intinya kayak gitu. Oke, terus jika dia membangun hubungan dengan orang lain, dia tidak maju dan tidak berkembang. Dan dia teringat kamu. Dan dia ingin memilih kamu. Ya. Jadi ada sebenarnya orang yang bisa aja dia ke yang lain gitu kan. Bisa aja dia sama yang lain. Tapi dia tuh ngerasa kalau bangun hubungan sama yang lain, atau kalau dia fokusnya ke yang lain, dia tuh kayak nggak maju-maju, dia seperti nggak bahagia, nggak berkembang gitu. Terus dia kayak teringat sama kamu dan kayak memilih ya, kayak memilih kamu aja gitu, atau ada keinginan hatinya mau milih kamu
karena kamu yang terbaik lah, atau kamu yang baik untuk dia gitu. Oke. Terus ada yang mau hubungi kamu karena dia mau tahu kamu masih pakai nomor itu, akun itu atau tidak. Ada mau TC ya. TC, tes kontak gitu. TC atau TC gitu. Ada yang mau ngeping, ping gitu. Ya entah siapalah ya, bisa orang lama, orang sekarang, orang baru atau siapalah. Ada mau hubungi kamu itu karena ngetes ya. Ngetes dulu nih nomormu, akunmu ini aktif nggak? Masih dipakai atau enggak gitu. Ya. Terus mau ngetes. Aku kalau hubungi kamu nggak ya yang respon atau orang lain gitu. Aku kalau telepon kamu nggak ya yang angkat atau orang lain. Nah, seperti itu. Terus ada yang sedang sakit dan dia ingin dengar suaramu supaya dia cepat sembuh. Wah, kamu kamu penyembuh ya. Maksudnya kamu itu punya energi healing ya. Kamu punya energi penyembuhan. Energimu tenang, damai, ya, luar biasa gitu. Jadi ada orang yang kayak sekarang dia tuh sakit loh. Ada orang yang mungkin sakit fisiknya atau sakit mentalnya dan dia pengen dengar suara kamu. Ada yang pengen mendengar ya, kamu bertutur kata. Ada yang pengen dengar kata-kata dari kamu. Ya supaya cepat sembuh karena kamu itu penyembuh. Kamu punya energi healing. Ya, itu. Terus ada keluarga atau saudara yang mau basa-basi. Ya udahlah. Ya gimana lah, ya kan? Beberapa untuk silaturahmi, tapi ada juga ya begitulah. Ada keluarga atau saudara entah siapa ini mau basa-basi ya, makanya hubungi kamu nanti. Ya, entah apalah nanti ya. Ada nanti mau bilang inilah itulah atau gimana lah. Pokoknya ada yang mau hubungi kamu untuk basa-basi gitu ya. Mungkin ujungnya kayak punya motif tertentu. Jadi ya pilih-pilihlah, dengerin kata hatimu. Mana orang yang baik, mana yang tidak ya. Oke. Minum dulu ya. Yang aus ya kan. Oke. Aku ngerasa ini ada loh beberapa hari lagi. Karena ini ada keluar kartu dengan energi yang cepet bingit gitu. Jadi ya aku ngerasa kayak gitu. Ada pokoknya beberapa hari lagi mau hubungi kamu ya. Soalnya ini ada energi yang cepat. Cuma aku ngerasa yang beberapa hari lagi ini ya adalah orang yang hubungi kamu itu menguji kesabaranmu juga ya, entah sengaja nggak sengaja gitu kan. Ya namanya juga kita menghadapi orang-orang. Ada kan orang yang menguji kesabaran kita. Misalnya beberapa hari lagi entah siapa nanti ya menghubungi kamu, ada nanti telepon kamu, ada nanti kirim pesan sama kamu. Terus kamu bisa jadi sensitif. Kamu bisa jadi baper atau terbawa perasaan. Bisa juga kamu jadi emosi gitu. Itu kayak menguji kesabaranmu lah. Ya anggap aja nih ujian. Ya, tuh. Terus kamu perlu tahu ya, ada cerita di balik cerita atau usut punya usut ya. Entah siapalah nanti menghubungi ya. Itu biasanya ada biang keroknya, ada dalangnya. Ya berapa seperti itu ya. Misalnya kayak keluarga gitu ya. Kenapa ya keluarga hubungi aku? Terus menuntut ini dan itu. Nah, ini siapa nih biang keroknya? Siapa dalangnya? Ya, misalnya kayak gitu. Begitu juga teman. Loh, kenapa ini teman nyariin aku ya? Kok teman aku tahu ya, aku begini, aku begitu. Siapa nih biang keroknya? Siapa dalangnya? Ya, terungkaplah nantinya. Disitulah kesabaranmu diuji. Apakah kesabaranmu setipis tisu? Atau kesabaranmu masih ada? Ya kan kadang gitu ya, kesabaran bisa setipis tisu doang. Itu istilahnya. Jadi kesabaran setipis tisu itu ya mudah terpancing emosimu.
Tapi kalau kesabaranmu masih luar biasa, ya kamu akan tetap sabar. Kamu akan bisa kendalikan emosi, kamu akan bisa cerdas secara emosional. Jadi bisa menahan diri, menahan emosi, menahan marah, menahan kecewa. Jadi kayak ya akhirnya bisa bersikap biasa aja. Contohnya, oh aku tahu nih ada yang jadi dalangnya, ada yang jadi biang keroknya. Oh cukup tahu lah ya gitu. Beberapa bisa seperti itu. Oke, ini kan ular itu ya adalah orang-orang yang beracun ya. Oke. Seperti ada yang mau melilit hidup kamu, seperti ada yang mau menghalangi langkahmu dengan tingkahnya lah, ucapannya lah. Ini bisa lo terjadi dari temenmu sendiri atau keluargamu sendiri, seperti menghambat langkahmu ya. Makanya mulai dari sekarang punya pendirian ya, punya prinsip mandiri gitu ya, supaya apa ya, ya kamu kayak bisa gitu menentukan jalanmu sendiri tanpa harus ada pengaruh dari orang lain gitu. Oke. Cuma aku ngerasa ada nih mau hubungi kamu ya, nanti bawa kabar bahagia juga. Ya entah siapa nanti mau hubungi kamu bawa berita bagus, berita baik ya. Semoga nanti ada berita tentang rezeki, tentang uang yang akan cair gitu ya. Aku rasa ada. Bisa juga nanti ada hubungi kamu bawa berita bagus ya untuk kerjaanmu yang kamu usahakan itu ya ada peluangnya untuk berhasil gitu. Oke, nah ini muncul lagi. Ini nih, pokoknya hati-hati aja ular-ular ya. Orang-orang yang seperti ular, orang-orang yang seperti beracun lah, toksik lah ya. Itu kan ada saja. Ya pokoknya waspada. Jangan semua diladeni, jangan semua direspon. Gitu Kak. Oke. Cuma aku ngerasa apapun, siapapun mau menghalangi langkahmu itu nggak bisa. Karena kamu kuat, ya. Sudah kuat kok fondasi kamu, udah kuat mentalmu, kuat spiritualitasmu, kuatkan imanmu, ya. Kuat juga intuisimu. Jadi aku ngerasa ya kamu nggak gimana-gimana sih. Maksudnya nggak kenapa-kenapa ke depannya. Ya pokoknya lebih kayak dekatkan diri terus ya ke Yang Maha Kuasa. Supaya kamu selalu dijaga, selalu dilindungi. Dan memang ada sih leluhur, malaikat ini mau menjaga kamu. Jadi kamu tidak mudah jatuh. Kamu tidak mudah terpancing ya dengan dunia tipu-tipu ini. Ya soalnya kan ada orang mau menghubungi itu niatnya apa? Apa niatnya tipu-tipu atau niatnya manipulasi, drama, sandiwara. Jadi ya kamu bisa sih waspada sampai kamu tuh kayak ya akan baik-baik aja ke depannya. Terus ada yang mau mencari kamu karena dia mau ketemu kamu. Dia sudah tidak tahan untuk menahan rindu. Wah, nggak tahan ya. Siapa ini ya kan? Jadi ada mau cari kamu Kak, guys. Karena pengen ketemu kamu. Soalnya udah kangen bingit gitu. Jadi udah nggak tahan. Oke, terus hidup yang semakin tidak menentu, hidupnya yang semakin tidak jelas, membuat dia ingin mencari cahaya. Dan cahaya itu ada di dalam dirimu. Ya, jadi ada orang kayak gitu sih yang dirasakan. Hidupnya makin hari nggak menentu. Hidupnya makin hari nggak jelas. Ada orang yang ngerasa butuh cahaya. Dan cahaya itu ada sama kamu ya. Terus ada yang mau memberitahukan tentang sebuah acara, ya. Jadi nanti siapa nih mau hubungi kamu? Dia mau ngasih tahu ya tentang sebuah acara. Gitu. Misalnya siapa ya? Entah siapalah. Bisa dia, mereka, teman, keluarga, ada mau ngasih tahu. Aku bikin acara, ya. Ada acara apa gitu ya? Mungkin ada mau kasih tahu acara syukuran, acara pernikahan, acara apa gitu ya. Ada yang mau ngasih tahu lah, pokoknya tentang acara. Jadi kamu mungkin diundang ya.
Terus diam-diam ada yang mau tahu urusan-urusan pribadimu atau yang menjadi privasi di hidupmu. Ya, jadi begitulah. Banyak orang kepo ya. Semenjak kamu jadi cahaya, ya. Semenjak kamu spiritual gini, kamu bercahaya banget. Jadi banyak yang kepo, banyak yang penasaran sama kamu. Diam-diam ada mau tahu nih urusan pribadimu, tentang keuanganmu lah, percintaanmu lah, kerjaanmu lah. Ya, sangat sangat apa ya, dicari tahu gitu. Maksudnya ada yang sangat penasaran bagaimana ya keuanganmu, pencapaianmu, kerjaanmu, kisah cintamu. Wah, kepo deh gitu. Terus ada red flags ya, red flags eh seperti bendera merah atau pertanda orang toksik gitu ya. Pokoknya ada sih, kan kamu udah lihat dari tadi ya. Ada memang beberapa hari lagi, atau ada yang memang beberapa minggu lagi ya, aku rasanya beberapa orang ya. Beberapa orang ini bisa di kalangan pertemanan kamu atau di keluargamu. Itu nanti ada yang cara bicaranya aja udah toksik banget. Tingkah lakunya udah negatif banget gitu. Jadi ya, kamu bisa emosi, bisa marah. Ya teruji terus ya kesabaranmu. Apakah setipis tisu? eh Ya bisa aja beberapa dari kita bisa muak gitu ya, bisa kayak aduh udahlah, mungkin sekarang membatasi diri aja ya, jangan sembarangan meladeni orang, jangan sembarangan buang-buang energi, buang-buang waktu ya sama orang yang red flags, yang negatif gitu. Terus ternyata ada yang mau hubungi kamu karena dia ngerasa bersalah ke kamu, dia memang belum sanggup minta maaf, tapi dia mau jalani hubungan yang lebih baik dengan kamu. Ya, ada yang begitu. Sebenarnya ada orang mau hubungi kamu itu karena ngerasa bersalah sama kamu. Tapi dia belum tentu mau minta maaf ya. Kalau orang yang gengsi gimana? Belum tentu mau akui salah, ya. Cuma dia tuh kayak mau baik-baikin kamu. Ada yang mau ya jalani hubungan, jalani silaturahmi sama kamu ya, supaya nggak kehilangan kamu gitu. Oke, langsung aja. Ini huruf berkaitan. Wah, S N Y D U C X ada yang lama, F P E R J A T K H O M. Oke. Mei, Agustus, Juli, September, Maret, Juni, April, Januari. Taurus, Cancer, Aquarius, Virgo, Sagittarius, Capricorn, Libra, dan Scorpio. Oke. Manado, Madura, Malang, Surabaya, Jogja, Tasikmalaya, Bogor, Cilegon, Lampung, Banyuwangi, Aceh, Kupang, Bali, Gresik, Jember, Madiun, Klaten, Wonosobo, Balikpapan, Tangerang, China, Papua, Medan, Riau, Solo, Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Pontianak, dan Padang. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.